Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Contoh tasrif lugawi fi'il. Contoh tasrif lugawi fi'il. Iya, lugawi maksudnya pecahan kecil. Kalau istilahi pecahan besarnya. Iya. Berikut ini beberapa contoh tasrif lugawi untuk fi'il-fi'il yang telah lewat bersama kita. Pertama, fi'il salim. Al-fi'ilus salim, kemudian tasrif lugawi, di sebelahnya ada madhi, mudhari, al-amr. Jadi 3 itu kan yang kita tasrif. Iya. Lihat madhinya dulu. Satu contoh untuk fi'il salim. Dorobat, dorobat, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna, dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtunna, dorobtu, dorobna. Kalau kita hitung, pertama itu 6, kedua 6, ketiga 2. Berarti semuanya berapa itu? 14. Semuanya. Jadi kalau pecahan lugawi itu pecahan kecil dari setiap kata. Kalau madhi ada 14. Mudhari juga ada 14, amr yang kurang. Kalau amr hanya 6. Amr hanya 6. Ini namanya pecahan kecilnya. Ini pecahan kecilnya dari fi'il madhi. Asal doroba. Kemudian bisa menjadi doroba tambah alif. Dorobu tambah waw. Dorobat. Dorobat dari doroba. Untuk membedakan laki-laki sama perempuan. Iya, dorobat berarti dia perempuan. Iya, dorobata, dorobna. 6 pertama ini, kalau begitu bentuknya, itu untuk ghaib. Semua itu untuk orang ketiga. Semua artinya dia, mereka. Dia, mereka. Seperti doroba, dia memukul. Doroba, dia 2 orang memukul. Laki-laki. Laki-laki. Dorobu, mereka memukul laki-laki. Jadi alif waw ya itu kan, alif wawnya itu berpengaruh arti. Dorobat, dia laki-laki memukul. Dorobata, dia 2 orang perempuan memukul. Dari mana kita tahu alif ini dia 2 orang perempuan? Taknya itu. Jadi taknya itu yang membedakan antara ini perempuan atau laki-laki. Kalau perempuan dorobata, kalau laki-laki doroba. Paham kan? Kemudian dorobna, inilah nun nisbah. Ini nun nisbah, dorobna, mereka perempuan memukul. Jadi 3, 6 pertama ini semua orang gaib. Orang yang tidak ada di hadapan kita, dia. Dia atau mereka. Kemudian 2, 6 kedua, dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtunna. Ini yang disebut dengan mukhatab, yang diajak bicara, artinya kamu atau kalian. Kalau tadi dia atau mereka. Kalau 6 kedua ini kamu atau kalian. Lihat seperti dorobta, kamu laki-laki memukul 1 orang ya. Kamu 1 orang laki-laki memukul. Dorobtuma, 2 orang laki-laki memukul. Dorobtum, kalian banyak laki-laki memukul. Dorobti, kamu 1 perempuan memukul. Dorobtuma, 2 orang perempuan memukul. Sama. Dorobtuma laki-laki sama perempuan. Nanti dilihat dari siapa yang kita ajak bicara. Dorobtunna, kalian banyak perempuan memukul. Dorobtu, saya memukul. Dorobna, kami memukul. Kami memukul. 2 yang terakhir itu untuk mutakallim. Untuk orang yang berbicara. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Jadi 2 yang terakhir itu untuk orang pertama yang berbicara. 6 kedua itu orang yang diajak bicara, orang kedua. Kemudian 6 pertama itu untuk orang yang dibicarakan, orang ketiga. Karena kata ganti itu hanya untuk orang pertama, kedua, ketiga. Ketiga. Itulah dibilang dhamir. Yang kita butuhkan di tasrif bukan arti dhamir. Tapi perubahan fi'il ketika bersambung dengan dhamir.
Jadi jangan sampai kita hilang konsentrasinya. Karena terjemahan itu adalah mudah. Yang susah adalah fiil, perubahan fiil ketika bersambung dengan dhamir. Iya. Kita butuh nanti baca ketentuan di bawah. Kita baca dulu. Setelah dapat tasrif fi'il madhi, kita baca dulu ketentuan. Catatan. Sebelum kita lanjut lebih jauh. Catatan. Tahu fi'il salim ya? Kan yang kita tasrif salim. Semua fi'il salim, apapun contohnya, apapun katanya. Dan fi'il salim tidak ada padanya perubahan secara sorof. Masya Allah. Itu pernyataan ahli sorof. Fi'il salim tidak ada perubahan secara sorof. Yang berubah padanya hanyalah pada harokat huruf terakhirnya, yaitu perubahan secara nahwu. Makanya fi'il salim dibahas di nahwu. Tasrifnya. Antum tahu kan tasrif ini kan ada di nahwu. Waktu pembahasan fi'il madhi mabni. Antum masih ingat? Ketika kita bahas fi'il madhi mabni, inilah tasrifnya. Inilah tasrifnya. Paham kan? Di bab fi'il madhi apa? Mabni. Kenapa ada di sana? Ada juga di sini. Karena memang namanya fi'il salim tidak ada perubahan secara apa? Sorof. Yang ada perubahan secara nahwu, itu huruf terakhirnya. Adapun keadaan akhir fi'il salim ketika bersambung dengan dhamir sebagai berikut. Kita rinci dulu fi'il madhi, baru kita bisa praktekkan banyak kata. Fi'il madhi ini berserikat nahwu dan sorof. Sudah ada pernyataan ini di nahwu. Fi'il madhi asalnya tetap, yaitu mabni. Istilah nahwu ini mabni di atas fathah, kecuali bersambung dengan waw maka tetap di atas dhammah, dan jika bersambung dengan dhamir yang berharokat maka tetap di atas sukun akhirnya. Jadi coba perhatikan itu. Doroba doroba tetap fathah kan? Doroba doroba dorobu. Kenapa bu? Wow. Dorobat tetap fathah. Dorobata tetap fathah. Dorobna kan dhamir berharokat itu nun niswah, ta fa'il, na fa'ilin. Itu maksudnya dhamir berharokat. Jadi kalau bersambung dengan dhamir berharokat, ingat dhamir yang bersambung dengan fi'il madhi, dhamir bersambung dengan fi'il madhi, dhamir sukun dua, alif dan waw. Paham kan? Tidak ada dhamir ya, dhamir sukun ya bersambung dengan fi'il madhi. Berarti ada alif, ada waw. Alif tetap di fathah sebelumnya, waw ini yang di dhammah sebelumnya. Paham kan? Kalau bersambung dengan dhamir berharokat, yaitu ta fa'il, na nun nisbah atau na fa'il, maka langsung akhir fi'il madhi antum sukun. Apapun itu, ta fa'il, ta titu, tumatum, semuanya sukun. Antum paham ini? Ini teorinya. Jadi kalau bersambung dhamir berharok, akhir fi'il madhi sukun. Paham kan? Kalau bersambung dengan dhamir gimana? Maka asalnya fathah, kecuali waw maka dia di dhammah. Itulah si dhamir kemarin. Dipahamkan? Coba tanpa urutan tasrif, tanpa urutan tasrif, kita bisa katakan kata kotala. Kotala, bukan dengan alif, dengan alif, wow, tu, ti, na, begitu. Kalau saya tasrif berurut, dan itu sebenarnya dalam kitab kan tidak mungkin kita urut. Paham kan? Tidak mungkin kita urut. Dan urutannya ini juga, ini kan urutan yang ada di kita di Indonesia. Karena kalau orang Arab mengurutnya itu dari mutakalim ke mukhotob baru goib. Kita itu yang hafal huwa huma hum, hiya huma hunna. Mulai dari goib kemudian mukhotob kemudian mutakalim. Kalau di Arab mulai dari mutakalim kemudian mukhotob kemudian goib. Jadi kalau kita mau hafal itu nanti bisa terbalik. Dipaham kan? Yang jelas ini antum harus pahami. Jadi kalau saya tasrif ini kotala berdasarkan urutan tadi, doroba, maka doroba kotala kotalu, kotalat kotalata kotalna, kotalta kotaltuma kotaltum, kotalti kotaltuma kotaltuna, kotaltu kotalna, kan sama pecahannya. Dipahami ini? Semua salim begitu teorinya. Semua salim bersambung dengan waw dhamma, bersambung dengan dhamir berharokat sukun. Selain itu fathah. Selain itu apa?
fathah. Antum tasrif misalnya fi'il salim, fataha. Coba fataha. Gosala. Paham kan? Nanti biar dibalik. Pokoknya antum harus hafal itu teori. Karena nanti kalau gundul, itu yang diperhatikan. Akhir fi'il madhi ini apa? Akhir fi'il madhi ini apa? Kalau ada waw, saya harus dhammah. Kalau ada dhamir berharokat, saya harus sukun. Selain itu, semua saya harus fathah. Semua harus saya apa? Fathah. Dipahami ini? Bentuknya? Siapa yang belum paham sampai sekarang ini? Nah, di salim selesai. Dan kosakata salim lebih banyak daripada yang lainnya. Sudah ini? Taknya sukun. Dorobat, taknya apa? Sukun. Nah, kan yang berharokat. Dan tak bukan domir. Tak sukun bukan domir. Tak sukun huruf. Untuk membedakan laki-laki dan perempuan. Ada lagi? Aman berarti? Kita masuk di kolom mudhari. Kita selesaikan ini fi'il salim. Ini ya. Kolom mudhari. Lihat tasrifnya. Yadribu yadribani yadribuna. Tadribu tadribani yadribna. Hanya satu yang disukun di sini saudara. Karena nun nisbah kan hanya berapa di sini? Hanya ada satu. Kan begitu, lihat. Ya tadribu tadribani yadribna. Tadribu tadribani tadribuna. Tadribina tadribani tadribna. Adribun adribu. Sebelum kita lebih jauh baca pernyataan di fi'il mudhari. Kita baca dulu pernyataan. Karena pernyataan itu yang paling penting. Inilah yang terpenting. Fi'il mudhari. Baru sebentar kita kembali ke tasrif. Asalnya mu'rab. Tahu untuk mu'rab? Berubah harokat akhirnya. Bisa berubah jika ada penyakit yang masuk padanya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam ilmu nahwu. Kita cuma bilang begitu. Sebagaimana yang dijelaskan dalam ilmu nahwu. Dan diropa dengan tanda dhammah. Diropa dengan tanda dhammah. Di akhirnya, ingat itu, diropa dengan tanda akhirnya. Jika dengan alif, waw, ya, dan nun nisbah. Karena kalau bersama dengan alif, waw, ya, dan alif, waw, dan ya, itu kan jadi af'alul khamsah. Kalau bersama dengan nun nisbah, jadinya apa di nahwu? Mabni di atas apa fi'il mudhari? Kalau ada nun nisbahnya. Sukun. Kan fi'il mudhari ini kan berserikat ini pembahasan. Saya baca ulang. Asal mu'rab bisa berubah jika ada penyakit yang masuk padanya. Sebagaimana dijelaskan dalam ilmu nahwu. Dan dirofa dengan tanda dhammah di akhirnya jika tidak bersambung dengan alif, ya, dan nun nisbah. Jika bersambung dengan itnain, waw jamaah, atau ya muannatsatil mukhatabah tadi alif waw ya, maka dengan tetapnya nun, ini urusannya nahwu lagi saudara. Sudah dibilang tadi salim tidak ada sorof, yang urusannya siapa ini? Nahwu. Dengan tetapnya nun, sebelum alif di fathah, sebelum waw di dhammah, sebelum ya di kasr, artinya fathah. Fi'il mudhari tadi yadribu menjadi yadriba. Kan begitu? Bertambahkan nun karena tetap nun. Sebelum waw dhammah, sebelum ya kasro. Sebelum ya kasro. Adapun jika bersambung dengan nun nisbah, maka tetap di atas sukun. Kembali dulu ke tasrif. Kolom mudhari. Yadribu, kenapa di dhammah? Tidak ada alif, tidak ada waw, tidak ada ya, tidak ada nun
nisbah. Yadribani dengan apa ini? Ada alif, berarti tetap di fathah sebelum alif, kemudian ada siapa? Nun, kan tetap nun. Yadribuna, di apa sebelum waw? Kemudian ada siapa? Nun, ada nun karena tetap nun. Kemudian tadribu. Kenapa itu tadribu? Tidak ada alif, tidak ada waw, tidak ada ya, tidak ada juga nun niswa. Jadi ya tadribu, tadribani ada alif. Yadribna, kenapa sukun? Yadribna, kenapa sukun? Nun niswa. Tadribu dhamma. Tadribani alif nun. Tadribuna waw nun. Tadribina ya nun. Lihat itu, di sini baru dilihat sekali. Tadribani, tadribuna, tadribina. Itu yang dibilang tadi di teori. Ada waw dhamma, ada alif fathah, ada ya kasra. Tadribani, tadribna. Kenapa lagi sukun ini? Nun niswa. Adribu, nadribu, tidak ada apa-apa di akhirnya, maka tetap seperti itu. Itulah teori tasrifnya fi'il mudhari. Coba tasrif dulu itu yadribu. Yadribu. Semua salim antum bisa tasrif seperti itu. Pecahannya. Coba antum tasrif yajlisu. Jadi ingat, yang berubah hanya harokat huruf terakhir. Tidak ada perubahan sorof, yang ada apa? Nahwu, jangan diubah-ubah. Coba lagi, yakhruju. Coba lagi satu kata, yaghfiru. Mantap. Pokoknya daripada kita hafal tasrif. Keterangannya. Fil amr dulu. Terakhir. Untuk tasrif fil salim. Lihat tasrifnya. Idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna. Baca keterangan fil amr. Nomor 3, saudara. Fi'il amr asalnya tetap itu mabni di atas sukun, kecuali bersambung dengan alif itnain, waw jamaah atau ya muannatsatil mukhatabah, maka mabni di atas penghilangan nun. Kan diambil dari fi'il mudhari kan? Kan dibuat dari fi'il mudhari. Kalau af'alul khamsah hilang nun. Sebelum alif di fathah, sebelum waw di dhammah, sebelum ya di kasro. Dipahamkan? Jadi langsung idrib, ada alif idriba fathah, ada waw idribu dhamma, ada ya idribi. Paham ini? Ada nun niswa diapakan? Sukun, karena memang di mudhari kalau ada nun niswa sukun, otomatis di amr juga ada nun niswa juga apa sukun. Paham ini? Coba tasrif jadinya idrib. Ulang. Semua fi'il salim amarnya fi'il salim itu contoh tasrifnya. Coba iftah. Ulang, iftah. Ishrab. Mantap. Bagi khuruj. Mantap. Selesai.
Itulah tasrifnya fi'il salim. Ingat, kalau kita hafal tasrif, belum tentu kita kata yang lain. Paham kan? Tapi kalau antum baca itu keterangannya, ia menentukan nanti kita tasrif. Artinya nanti dalam kitab gundul itu tidak datang tasrif. Masa setiap dapat kata kita tasrif? Enggak, dalam kitab gundul itu nanti langsung ada yang bersambung dengan alif. Jadi antum langsung tahu bacaannya. Langsung ada yang bersambung dengan waw, antum tahu bacaannya. Langsung ada yang bersambung dengan ya, ditahu bacaannya. Ditahu bacaannya. Tidak ditahu juga bacaannya. Dengan teori. Jelas ini kan? Coba contoh. Tasriflah kata-kata berikut sebagai penutup pertemuan. Coba tasrif dulu qatala. Mantap. Coba yaqtulu. Fil amarnya, buat dulu fil amarnya yaqtulu. Apa fil amarnya? Ulang fil amarnya yaqtulu. Uqtul. Tasrif. Mantap. Doroba. Yadribu. Fil amr. Jadi fil amarnya saya tidak tulis ya, karena memang tidak ada di kamus. Antum tinggal buat berdasarkan proses teori fil amr. Fataha. Yaftahu. Fil amr. Mantap. Alima. Ya'lamu. Fil amr. Mantap. Hasiba. Yahsibu. Fil amr. Hasuna. Ulang-ulang. Hasuna. Jadi jangan ubah sorobnya. Maksudnya hasu tetap hasu. Paham kan? Yang berubah nahwunya, huruf terakhir. Ulang. Hasuna. Yahsunu. Mantap, Masya Allah. Itulah contoh tasrifnya. Selesai fi'il salim. Berikutnya insya Allah fi'il mahmuz. Kalau antum paham fi'il salim, otomatis mahmuz paham. Karena sama, nanti akan dikatakan catatan fi'il mahmuz tidak ada padanya perubahan secara sorof. Yang ada perubahan padanya hanyalah
pada huruf terakhirnya, yaitu perubahan secara nahwu. Sama dengan fi'il salim. Jadi antum perhatikan murojaah baik-baik fi'il salim. Karena fi'il mahmuz tidak ada bedanya dengan fi'il salim. Paham kan? Tasrifnya. Nanti insya Allah kita ambil hari Senin. Insya Allah. Ada pertanyaan sebelum tutup? Iya. Kan gini, namanya orang perintah itu kan pasti orang perintahkan orang di hadapannya. Orang kedua. Susah dia perintahkan orang ketiga. Tidak ada orang yang bilang, ijlis, duduk kamu. Siapa? Duduk dia. Paham tak? Rata-rata perintah itu orang kedua. Hmm. Ah? Kan dia mu'rab. Nah, kan beda tuh. Ada mabni, ada mu'rab. Terus juga beda sebenarnya, nanti ada penjelasan beda ya-nya. Ya pada yang maf'ulun bi itu saya artinya. Sementara ya yang pada fi'il mudhari kamu perempuan. Beda. Tanda? Cuman kalau mau lebih cepat alasannya itu mu'rab mabni. Ada lagi? Silakan, Pak. Apa? Oh, kalau gundul, kan nanti ada yang kita ajak bicara toh, Panto. Kalau lagi ajak bicara perempuan, dorobti. Kalau kamu laki-laki, dorobta. Kalau dia perempuan, dorobat. Kan nanti di konteksnya. Yang kita bicarakan ini siapa? Dia perempuan, kamu laki-laki. Kalau saya sama Pak Anto lagi bicarakan dia perempuan, maka pasti saya bilang dorobat. Kalau saya ngomong sama seorang perempuan, dia bilang dorobti. Kalau saya ngomong bicara sama seorang laki-laki, dorobta. Kalau saya bicara saya yang pukul, dorobtu. Dia tergantung. Karena kalau saya, kalau tapi, kalau dia sukun. Jadi ada nanti konteks teksnya. Ada? Enggak, dorobata itu taknya tuh sukun. Dorobat baru alif. Enggak, bukan pembeda. Iya, itu tak tanis. Tak yang menunjukkan alif itu perempuan. Tak sukun itu. Jadi dorobata, taknya itu tak sukun. Cuman diharokati karena ada alif setelahnya. Ketemu dua sukun. Enggak, karena asalnya sukun. Dia itu sukun. Diharokati karena ketemu dua sukun. Nah? Sudah? Oh iya, kalau enggak asalnya alif ini. Semua nun itu nah kalau ditambah. Jadi kalau ada antum tambahkan nun pada sebuah kata, semuanya nah. Kecuali alif seperti isim mutsanna dia, maka nunnya di kasroh. Nani, lihat rojulani. Di fiil juga begitu, pasti ni. Kalau tambah alif, yaktubani, selain itu nah. Ini masalah nun gampang. Terus? Sudah? Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan. InsyaAllah jangan lupa ini hari apa ini? Hari Kamis. Berarti ada murojaah hari Senin. Jangan dilupakan. Alhamdulillah. InsyaAllah pekan depan ini kita selesaikan sorob. Jadi pekan depan ini selesai sorob insyaAllah.
Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka